preformulasi. Apa yang Ibu jelaskan tolong dicatat dan Ibu juga mencatat dalam rangka untuk pembuatan soal ya. Jadi kalau UTS nilai tertinggi itu B+, tidak bisa A. Ya, sudah tahu semua ya, sudah disosialisasi ya. Ini tentang preformulasi. Kemudian ini apa nih? Oh, nggak mau ya, materinya. Di sini ada materi tentang, jelas suara Ibu? Jelas, Bu. Ya, jadi Jelas, di Bu. sini materi preformulasi karena preformulasi itu adalah data fisikokimia ya dalam rangka untuk menyusun formula. Ya, nanti ada definisi, kamu tinggal kasih tanda definisi preformulasi. Namun isinya tuh apa saja ya? Kamu sudah lulus? Praktikumnya sudah lulus semua ya? Semi padat cair sudah lulus ya? Udah, Karena Bu. ibunya pergi haji, jadinya ibunya baru minggu kemarin baru datang gitu ya. Semalam kemarin juga pergi, semalam baru datang ya. Minggu kemarin ibu datang pergi haji, jadi ibu nggak mengikuti ujian praktikum yang namun UTS UAS ibu masih bisa gitu ya. Nah dari materi ini ya semuanya ini ada definisi, kamu harus tahu ya definisi, nanti tinggal diklik aja. Nah sekarang ibu perhatikan di sini mahasiswa kekurangannya adalah dari sifat organoleptik yang mudah saja, kelarutan nanti lewat karena dijelaskan di mana? Di sediaan larutan ya. Kalau di solusi lebih banyak kesediaan solid ya. Nah, kalau PKA itu sudah farmasi fisika. Stabilitas nanti ada kuliah khusus stabilitas dengan Ibu. Nah, jadi Ibu ingin menjelaskan 2 poin organoleptik dan koefisien partisi. Jadi, materi 1 adalah preformulasi ya, dari kita bahas definisinya. Kemudian kenapa organoleptik itu penting di apa industri farmasi ya untuk suatu produk ya organoleptik. Kemudian koefisien partisi ya. Nah, coba kita lihat lagi di sini yang lain kita apa? Kita lewatkan ya. Nah, jadi di sini kita lihat ada poin koefisien partisi KW. Jadi adalah lipofilik ya, oil, water. Nanti Ibu jelaskan organoleptiknya ya. Mungkin organoleptik itu di sini penjelasan tidak ada ya. Jadi gini, misalnya data preformulasi organoleptik, kamu tahu semua. Yang termasuk organoleptik adalah bentuk, ya, kemudian bau, warna, rasa. Kita belajar apa? Sekarang kita lagi kuliah semi padat cair. Buat formula sediaan cair. Tapi fokus Ibu larutan, nanti Ibu Pais emulsi. Ibu fokus larutan sama suspensi. Ya. Kenapa organoleptik penting? Dari bentuk. Bentuknya apa sih? Serbuk, kristal contoh. Ya. Dari bentuk kristal itu makin besar ukuran partikel, berarti apa? Makin besar bentuk misalnya bentuknya serbuk, bentuknya kristal. Ibu tanya dulu, apa manfaat bentuk serbuk dan kristal? Korelasinya gimana? Data preformulasi organoleptik meliputi bentuk, warna, bau, rasa. Di bawahnya kamu jelaskan. Bentuk itu bisa serbuk, bisa kristal. Apa manfaatnya? Bentuk itu serbuk dan kristal, manfaatnya ada hubungan dengan kelarutan ketika kita mendesain formula baik kelarutan maupun suspensi. Ya, nanti kalau belum jelas Ibu ulangi lagi. Serbuk dan kristal mana yang lebih mudah larut? Tentu kan kristal kelarutannya sulit ya. Ya, Kan serbuk kelarutannya lebih mudah, tapi bisa juga tergantung dari ukuran partikel. Ya. Data tersebut ya bentuk ada hubungannya dengan kelarutan, maka Ibu nggak ini kan kelarutan. Karena apa manfaatnya? Kita ingin memutuskan bahwa produk yang dibuat sediaan larutan apa suspensi. Bisa? Organoleptik meliputi bentuk, warna, bau, rasa. Apa yang dijelaskan bentuk? Bentuk zat aktif, ada serbuk, ada kristal.
ya. Bentuk tersebut sangat mempengaruhi ke larutan obat. Kelarutan obat merupakan informasi untuk menentukan sediaan larutan atau suspensi. Itu manfaatnya, ya. Kalau kristal suka larut, dipaksain kita buat larutan sirup atau buat face lotion. Kan tidak bisa. Namun solusinya adalah bisa dimodifikasi. Tapi kalau ditanya data pre, cukup organoleptik bentuk seperti itu, ya. Nah, kemudian dari bentuk biasanya apa? Warna. Zat aktif ada yang berwarna, ada. Iya kan? Apa manfaat warna tersebut? Jika obatnya berupa warna putih, untuk sediaan sirup perlu ditambah coloring agent. Kenapa? Karena sediaan larutan sirup targetnya untuk anak agar lebih menarik. Menarik meningkatkan kepatuhan pasien si anak, ya. Itu manfaat dari warna. Kalau sudah berwarna, vitamin B6 sudah berwarna kuning, B12 merah, tidak perlu ditambah warna. Itu merupakan jadi informasi. Paham ya? Jelas? Bisa dicatat? Siapa nih Inggit ya yang di depan Ibu? Ya. Nah, dari bentuk, warna, rasa. Paracetamol rasanya pahit, ingin dibuat sirup. Informasi pahit tersebut tentu bisa ditutupi dengan pembentukan kompleks. Ya kan? Jadi obatnya masuk ke dalam zat pengkompleks. Jadi rasanya bisa ditutupi. Itu yang dilakukan di industri, ya. Apalagi rasa pahit, ya, diganti bentuk esternya. Ya kan? Untuk zat cair seperti apa, Bu? Seperti korampenicol, dipakai korampenicol palmitat untuk suspensi. Jadi rasa pahitnya berkurang. Itu manfaat dari rasa. Bisa ya? Jadi satu poin aja kamu jawabannya banyak. Ya. Bisa dicatat Inggit dan teman-temannya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Setelah rasa apa? Tadi bentuk sudah, warna sudah, rasa sudah, bau. Ya. Ada obat yang baunya kurang bisa diterima. Umumnya antibiotik, katanya ada orang awam waktu dulu bilang baunya kurang bisa diterima seperti bau rumah sakit. Itu hanya katanya. Tapi baunya tidak bisa diterima. Apa solusi obat yang baunya tidak bisa diterima? Bisa sama dimasking, ditutup dengan polimer. Polimernya apa, Bu? Banyak polimer yang biasa aja. CMCNA, HPMC, ya itu yang dilakukan di industri. Sampai sini ada yang ditanyakan. Preformulasi merupakan, nanti baca data psikokimia untuk menunjang dan menentukan metode serta produk akhir yang stabil dan efikasi. Jadi menentukan metode, kemudian dia memenuhi syarat mutu, kemudian efikasi artinya berkhasiat. Jadi nggak perlu dihafal. Organoleptik data pri meliputi bentuk. Bentuk itu bisa serbuk, bisa kristal, ada hubungannya dengan kelarutan. Jadi Ibu nggak harus kelarutan. Kemudian bis bentuk tadi apa yang Ibu jelaskan? Warna. Kemudian apa? Rasa, bau, ya. Semuanya bisa diatasi. Jadi data psikokimia ini merupakan suatu informasi yang diambil tindakan oleh seorang formulator. Siapa formulator? Si apoteker. Nanti kelak di kerjaan industri. Bu, kalau yang di rumah sakit nggak penting-penting di rumah sakit. Misalnya apa? Misalnya ya obat TBC. Ada rifampicin. Apa Bu rifampicin? Rifampicin kan obat TBC ya? Iya, obat Dia tidak suka air. Kalau ditaruh di sendok kasih anak nih serbuk, puyer, dia floating. Nah, berarti kan sifatnya hidrofob. Tidak suka air, sulit dibasahi. Kalau sulit dibasahi, kelarutannya buruk. Jadi nggak ada sirup rifampicin, nggak ada suspensi. Karena kalau sirup harus larut, kalau suspensi tidak larut namun tidak stabil. Jadi kebanyakan dibuat puyer.
untuk anak. Nah, bagaimana solusinya? Kalau nanti kelak kerja di rumah sakit, data pre penting. Artinya apa? Jadi, biar dia tidak ngapung plotting barengan dengan sirup kurkuma. Sirup itu apa? Ada gula. Gula itu bisa ada sorbitol, fungsinya sebagai wetting agent. Jadi mulutnya nggak banyak serbuk. Tapi tentu kita sampaikan dengan kalimat yang baik, ya. Jadi hal tersebutlah data pre itu penting, ya. Terkait dengan karutan hidrofil, hidropop, suka air atau tidak, ya. Itu ya. Nah, sekarang apa manfaatnya koefisien partisi? Sudah dicatat organoleptik ya. Nanti kamu buat dengan kalimat kamu sendiri ya. Apa manfaatnya koefisien partisi terhadap desain formula? Apa manfaatnya data preformulasi koefisien partisi? Ya. Jadi koefisien partisi adalah perbandingan. Ibu nggak usah ngelihat PPT-nya, Ibu langsung. Perbandingan kelarutan obat terhadap dua pelarut. Perbandingan kelarutan obat terhadap dua pelarut. Kenapa harus dua? Karena nasib obat polar non-polar. Jadi harus dua pelarut. Perbandingan kelarutan obat terhadap dua pelarut yang fungsinya untuk menentukan sifat lipofilitas. Apa itu lipofilitas? Suatu obat mudah atau sulit berdifusi ke membran mukosa. Jadi penjelasan koefisien partisi. Definisinya sudah. Bagaimana menentukan koefisien partisi? Jadi ditimbang sejumlah tertentu zat aktif, dimasukkan ke dalam corong pisah yang sudah ada dua pelarut yang tidak bercampur. Pelarut polar pasti air kan, nggak ada pilihan lain. Air, gampang kan ingat. Non polar banyak. Bisa kamu panaskan jadi cair. Non polar lagi apa kalau kamu belajar bahan alam? Non polar apa? Kloroform non polar? Iya, non polar. Kemudian apa lagi? Minyak non polar? Ya, minyak apa aja? Minyak sembarang minyak. Oleum arahidis, oleum kokos. Jadi dimasukkan air sama oleum kokos bercampur nggak? Tidak. Tidak. Jadi ada obat yang sebagian larut dalam air, ada yang sebagian larut dalam minyak. Tergantung ya, nggak pas sebagian. Ada yang sedikit larut dalam air, ada yang banyak larut dalam minyak. Kan nggak tahu kita menentukan. Zat aktif dimasukkan ke dalam corong pisah yang sudah berisi dua pelarut polar dan non-polar. Non-polar bisa diganti-ganti. Kok polar hanya air. Terus kita kocok, kita ambil lapisan atasnya minyak apa air? Non-polar apa polar? Tentu yang atas adalah non-polar, bobot jenisnya lebih kecil. Kita tetapkan kadarnya, tidak perlu dihafal sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 6. Yang dalam fase polar air ditetapkan. Oh Bu, cuma 0,0 sekian persen, itu merupakan informasi. Bu, 80% berarti dia obatnya larut dalam non-polar. Non-polar itu bisa minyak, bisa pasrin, bisa parafinlik, bisa kloroform, pelarut organik yang non-polar. Kalau metanol semipolar kalau nggak salah ya. Seperti benzil alkohol. Setelah dapat informasi kelarutannya tersebut bersifat lipofilip apa hidrofilik? Kalau misalnya dia 60-70% larutnya dalam non-polar. Berarti disimpulkan lipofilik apa hidrofilik? Lipofilik. Artinya dia lebih mudah larut dalam non-polar. Kalau obat lebih mudah larut dalam non-polar, ya, kalau obat lebih mudah dalam non-polar berarti dia mudah berdifusi ke membran mukosa. Harus dia berdifusi ke membran mukosa, harus sampai pembuluh darah. Kalau obat tidak sampai pembuluh darah, tidak memberikan efikasi. Kesananya adalah pelajaran farmakologi. Distribusi, absorpsi, distribusi, metabolisasi, ekstraksi. Didistribusikan nanti dia kontak dengan sel reseptor baru memberikan efek. Jadi kesimpulannya apa Bu?
Apa itu koefisien partisi? Tadi udah kan definisinya? Perbandingan kelarutan obat terhadap dua pelarut polar dan non-polar. Bagaimana menentukannya? Zat aktif ditimbang sejumlah tertentu, dimasukkan ke dalam corong pisah yang sudah ada pelarut polar dan non-polar. Apa pelarut polar? Air. Apa non-polar? Minyak, boleh. Paslin, lemak-lemak, boleh, tapi dipanaskan jadi cair. Minyak apa? Ada oleum kokos, ada parafin, ada minyak jarang. Pelarut organik, misalnya kloroform. Sudah kita kocok, tetapkan kadarnya sesuai farmakope. Disimpulkan, jika obatnya di atas 5%, bahkan 60-70%, bersifat nonpolar atau lipofilik. Kalau obat bersifat lipofilik, berarti obat mudah berdifusi ke membran mukosa. Karena membran mukosa manusia bersifat lipofil. Paham? Kenapa Bu harus 2? Jadi pertanyaan Ibu, kalau kantong lambung isinya minyak apa air? Lambung kita isinya minyak apa air? Ah, mana suaranya yang lain ini ada 47 dikurangin Ibu sama host bagian akademik. Kantong lambung begini gambarnya, itu dalamnya sebagian besar air apa minyak? Air. Usus kita begini-gini berisinya air apa minyak? Minyak. Ah, minyak. Air. Air. Nih rongga mulut kita ada cairan saliva, isinya minyak apa air? Air. Air. Nih mata kita ada airnya, minyak apa air? Air. Air. Makanya harus koefisien partisi harus polar non-polar. Jadi pertama, kalau dibentuknya suspensi butuh waktu untuk obatnya larut di dalam air. Kenapa harus air? Karena kan kalau oral di kantong lambung atau di usus, tergantung dia kerjanya di mana. Iya kan? Dia larut di dalam cairan lambung ya air. Setelah dia larut baru dia berdifusi. Mudah apa tidak? Ya tergantung bersifatnya lipofilik atau hidrofilik. Ternyata dia lebih banyak larut dalam non-polar, berarti bersifat lipofilik. Berarti dia mudah berdifusi ke membran mukosa. Membran mukosa apa sih Bu? Ini pipi kita ya, membran mukosa. Jadi lapis tangan kita membran mukosa. Lemak, jadi dia menerobos gini nih, lihat tangan Ibu, gini sedikit-sedikit. Akhirnya sampai mana Bu? Sampai darah. Kalau sudah di darah, dia nanti akan terjadi distribusi lebih itu ke arah farmakologi. Yang teknologi bagaimana suatu obat sampai pembuluh darah. Ya, itu yang kita pelajari sangat tergantung dari formula, sangat tergantung dari model zat aktifnya. Bukan kita mempelajari kerja obat, tapi bagaimana mendesain suatu formula zat aktif. Kalau eksipien kan mengikuti zat aktif. Jadi, sudah jelas definisi koefisien partisi, cara menentukan, dan manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk mengetahui suatu obat bersifat lipofilik atau tidak. Jika bersifat lipofilik berarti mudah berdifusi ke membran mukosa sampai pembuluh darah. Ya, Ibu nggak usah ngeliat PowerPoint-nya aja deh, Ibu jelaskannya langsung ya. Jadi itu sangat penting. Jadi kamu bayangkan, misalnya yang sirup, karena kita kan teknologi semi padat cair. Sirup suspensi sulfamethoxazole tripromethapin untuk orang dewasa usia lanjut ya, suspensi berarti kalau suspensi kan obatnya nggak larut, oral diberikan, berarti partikel tersebut butuh waktu larut. Kalau dia bersifat lipofilik, larut dalam lambungnya lama, tapi kalau sudah larut cepat, paham ya? Kalau obatnya mudah larut dalam air, dia cepat larut dalam lambung atau usus, tapi berdifusinya lama sekali. Paham? Ya, jadi ada berapa koefisien partisi? Apa itu definisinya, cara menentukannya, manfaat atau tujuannya? Sudah? Clear? Sudah dicatat? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita pindah ke formula larutan, ya.
Bentar ya. Ini Ibu stop share dulu ya. Sekarang kita pindah ke formula larutan. Ini ya. Udah tersedia? Sudah? Udah, Bu. Materinya sudah ya. Jadi tadi Ibu ulangi formulasi kamu pelajari organoleptik dan koefisien partisis. Sekarang larutan ya, kita lihat di sini. Nggak usah. Karena mahasiswa di sini, mahasiswa sangat masih bingung. Ya, ini tercantum di Farmakope Indonesia di 6 atau USP, istilah kelarutan. Ya, makanya Ibu di data per Ibu nggak jelaskan ini karena ketemu di sini. Ya, jadi istilah apa manfaatnya tabel istilah kelarutan ini? Apa manfaatnya? Apa manfaat istilah, atau gini, apa manfaatnya tabel kelarutan dalam farmakope? Jadi Bu benar apa manfaatnya? Coba manfaatnya apa? Segini banyak apa manfaatnya? Jadi setelah kita mengetahui zat aktif kelarutan, maka kita mampu mendesain formula dan memutuskan apakah obatnya dibuat sediaan larutan atau suspensi. Jika larut dengan air yang ada dalam formula berarti bisa larutan, tapi dengan catatan obatnya harus stabil. Jika obatnya tidak larut di dalam air yang tersedia dalam formula, maka dibuat suspensi. Atau kita boleh tingkatkan kelarutannya dengan berbagai metode. Jadi itu manfaatnya ya. Bisa dicatat? Bingung? Ya, manfaat dari tabel istilah kelarutan dalam farmakope adalah untuk menentukan bentuk sediaan larutan dan bentuk sediaan suspensi. Jika obatnya berdasarkan data preformulasi mudah larut atau cukup airnya dalam formula, maka dibuat formulanya sediaan larutan. Jika obatnya tidak larut dengan air yang ada dalam formula, selalu dong harus ada dalam formula kan? Maka dibuat sediaan suspensi. Atau dimodifikasi dengan meningkatkan kelarutan. Ya. Jadi tabel ini Bu, apakah saya hafal? Harus. Ini basic kamu sampai sediaan steril. Besok semester 5 ya. Kuliah dan praktikum steril kan. Bikin injeksi larutan tentu mengendap. Buatan inggit ya, panggilannya inggit ya. Ngendap, disuntikan banyak partikelnya. Pasiennya nyeringis-nyeringis bagaimana ya. Jadi harus tahu, oh ini injeksi mau bikin larutan, kamu pernah tahu ampul dan vial? Pernah lihat? Vial sama ampul? Pernah. Lah, kalau ampul rata-rata isinya larutan. Jangan nekat banyak endapannya. Nanti mampet di mana? Di speed jarum suntik, akhirnya dosisnya kurang.
pasien juga tidak nyaman. Jadi jelas ada manfaatnya untuk menentukan bentuk sediaan. Boleh gabung sampai situ? Boleh. Tapi kita lebih menentukan bentuk sediaan, apakah obat tersebut bisa dibuat sediaan larutan atau suspensi. Bu, obat apa kosmetik? Dua-duanya boleh. Mau obat, mau kosmetik kan? Kosmetiknya perlu. Booster, serum, ya kan larutan jernih. Ekstrak yang mengandung alkaloid apa nggak larut? Kita tingkatkan kelarutannya. Nggak larut, larutnya pakai etanol, nanti kebanyakan etanol iritasi ya. Jadi penting juga nanti ke arah kosmetik. Ya, jadi paham ya? Nah, terus Bu, saya harus hafal ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus hafal Bu? Iya. Apa manfaat istilah kelarutan? Buatlah tabelnya. Iya kan? Saya tahunya gimana? Istilahnya larut soluble 10 sampai 30. Jadi ada jumlah pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat. Zatnya siapa? Ya obat. Oh nanti Bu eksipien dia belakangan, yang penting obat dulu ya. Misalnya Ibu ambil aja ya. Agak sukar larut, strongly soluble 30 sampai 100. Contohnya paracetamol, udah ya paracetamol banyak sekali ya, ada yang kasus meninggal ginjal ya kan, mengandung apa? Bukannya propylene glikol, kalau kamu bikin sirup kan propylene glikol aman, pakai apa? Yang meninggal ginjal? Ayo, Marians Bowling dari mana nih? Dari NTT? Dari apa? Dari Iya, Bu. Maluku? Dari Dari NTT. mana? Oh NTT. NTT ya. Di sini kos apa tubel ya? Itu dulu. Oh, tubel kos ya di Jakarta. Iya. Ya, ya, nggak apa-apa ya, ngulang ya, biar mantap ya. Ya, kemarin dengan siapa kuliah regulernya? Dengan Ibu Marian? Nur. Dengan Ibu Ibu Nur. Nur. Ibu umroh. Ibu umroh. Dan Emang ada yang kasih kuliah dengan Ibu Nur? Ibu Siti Umroh Nur. ya. Oh, ya, ya, ya. Nah, kalau misalnya paracetamol kelarutannya 1:70, masuk mana? Paracetamol lihat di farmakope Sukar larut. agak sukar larut. Nggak boleh bilang sukar larut aja. Itulah farmasi. Agak sukar larut. Agak. Tapi yang beredar banyak kan sirup paracetamol, betul gak? Masih sudah kerja ya di puskesmas apa klinik. Dan kemarin ada kasus booming ya, viral ya, banyak yang meninggal sampai 328 anak. Karena ada eksipien yang sangat membahayakan ginjal anak. Kalau kita kan belajar pakai propylene glikol aman. Ya, kalau itu pakai apa? Ethylene glikol bukan. Kalau polyethylene glikol kan basis PEG ya untuk supos ya. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi harus hati-hati ya. Formula kalau kita bikin propylene glikol aman untuk anak ya. Jadi kalau menurut Farmakope Indonesia paracetamol nanti baru Ibu ringkes. Kamu dengarkan dulu. Kalau paracetamol menurut Farmakope Indonesia kelarutannya 1:70, artinya satu bagian paracetamol 30 sampai 100 bagian air. Kalau tidak dinyatakan air. Airnya apa? Air murni. Kategorinya apa kalau 1:70? Karena 70 itu letaknya antara 30 sampai 100, berarti agak sukar larut. Terus nekat mau dibuat sirup, semuanya larut, paracetamol tidak larut. Ibu tadi bilang air jumlahnya yang cukup dalam formula. Kalau bikin 100 dosis untuk anak berapa? 150 per 5 mili. Kalau bikin 100 berarti kali 20. Betul? Betul. Betul, ya. Jadi dalam 100 mili 20 kali 250 ada berapa ya? Ada 5 gram. Betul? Betul. Nah, 1 gram butuh 70. Di dalam formula 5 gram 100 cukup? Tidak. Jadi kita matematiknya harus kuat logikanya. Menurut Farmakope Indonesia, ya, kadang-kadang dia pakainya ini. Menurut Martindale, ya, kelarutan paracetamol 1:70. Jadi termasuk agak sukar larut karena 70-nya di antara 30 sampai 100, clear ya.
Kalau kita tulis bagian diganti gram, boleh 1 gram paracetamol, 30 sampai 100 gram air. Air bobot jenis 1 boleh kita ganti mililiter? Boleh. Kalau yang lain nggak boleh karena bobot jenisnya bukan 1. Jadi 1 gram paracetamol butuh air 70 mililiter. Sementara kalau kita buat sirup untuk anak misalnya 100 mililiter dimasukkan ke dalam botol. Buatnya 100 mililiter. Terus dosisnya 250 mg per 5 mili. Kalau dalam satu botol 100 mili berarti kali 20. Paham? 250 mg kali 20 berapa? 5 gram. Di dalam formula 5 gram airnya hanya ada 100 mili. Sementara menurut farmakope 1 gram butuh 70. Kalau 5 gram butuh 350. Berarti kesimpulannya apa? Tidak larut, dapat dibuat sirup, ditingkatkan kelarutannya. Bu, kenapa dibuat aja suspensi? Ada nggak suspensi paracetamol? Karena rasanya pahit. Kenapa Bu tidak dimodifikasi? Makin mahal harganya. Kan anak kecil itu frekuensi kesehatannya panasnya sering ya? Iya. Iya kan? Artinya obat tersebut murah, terjangkau, tapi efikasi. Bisa sembuh ya. Ya, paham ya? Jadi kalau contoh paracetamol tidak bisa dibuat sediaan larutan. Ya, ditanya bisa apa tidak? Tidak. Atau Bu, saya bilang bisa. Berdasarkan data preformulasi, paracetamol tidak bisa dibuat sediaan larutan. Namun, tetapi jika ingin tetap dibuat sediaan larutan, maka ditingkatkan kelarutan. Jadi berdasarkan farmakope tidak bisa. Ya, jika ingin dibuat sediaan larutan sirup, maka wajib dimodifikasi. Apa? Ditingkatkan kelarutannya. Dengan apa? Ditingkatkan kelarutannya. Paracetamol. Oh Bu, dengan kosolpen. Boleh. Bagaimana biar nggak pakai etanol? Jadi kalau di industri ditingkatkan kelarutannya dengan hidroksi, propil, beta, siklodeksin. Bahannya impor dari Jepang. Hidroksi, propil, beta, siklodeksin. Ya. Jadi dia siklodeksin tuh putih kayak bubur aja. Tahu kamu kan bubur nasi? Nah, dikasih air, terus kita aduk masukkan paracetamolnya. Bu, berapa persen? Berdasarkan penelitian 30%. Misalnya ada air 100 mili, 30 gram 30 gram hidroksipropil beta siklodeksin, ya, kemudian masukkan obatnya yang dalam formula 5 gram. Jadi kayak bubur, terus kita keringkan pengering semprot, masukkan ke alat, jadi serbuk disemprotkan. Ada alatnya kita. Baru dia mudah larut dan stabil. Paham ya? Jadi kita belajar bab larutan, kita belajar tentang teori kelarutan dan formula. Teori kelarutan apa ini? Ya, istilah kelarutan dalam farmakope penting untuk desain formula. Karena ingin menentukan obat tersebut dibuat sediaan larutan atau suspensi berdasarkan data preformulasi. Ya, sudah, nih harus hafal. Berikan satu contoh sampel. Abu, saya nggak mau paracetamol, yang lain silahkan kamu cari datanya. Abu, saya mau amoxicillin, boleh. Saya mau amoxicillin, boleh. Saya mau sulfamethoxazole, boleh. Saya mau ibuprofen, boleh. Semua itu ibuprofen suspensi, sulfamethoxazole suspensi, nggak ada yang larutan. Berarti kalau nggak ada larutan, pertama, jika dipaksa, dia tetap tidak stabil. Kedua, rasanya sangat pahit. Jadi tergantung komprehensif ya, tergantung dari lihat data pre-nya yang lain ya. Sudah bisa dicatat? Ya, jadi bab materi larutan, jadi kita belajar tentang teori larutan dan formula larutan. Apa teori larutan? Tentang istilah kelarutan dalam farmakope. Apa manfaatnya tabel kelarutan tersebut? Manfaatnya karena dapat ditentukan bentuk sediaannya, larutan atau suspensi. Berikan satu contoh sampel. Ibuprofen, Bu, saya cari sampai setengah mati, Pak mati. Ibuprofen.
nggak larut buat anak suspensi. Tapi paracetamol bisa. Jadi ada alasannya. Bisa dimodifikasi, tidak bisa. Karena setelah dia larut, dia terurai. Tidak direkomendasi. Atau dia dilarutkan makin sangat pahit. Ya, sulfamethoxazole nggak ada obat diare yang larutan untuk anak, nggak ada, suspensi. Masalah stabilitas dan rasa. Sudah ya, ini jadi buat tabelnya ya, manfaat. Buatlah ya apa manfaat larutan dan buatlah tabel gitu ya. Kemudian ini penting ya. Kemudian formulanya ya. Sekarang kita cari, sekarang gini, formulanya ya. Yang banyak adalah formula apa sih? Kalau larutan ya, kalau suspensi, yang formula yang banyak apa? Yang banyak adalah formulanya larutan, apakah sirup, apa tetes hidung, tetes telinga, obat kumur, kemudian kosmetik. Yang paling banyak kalau obat adalah apa? Sediaan sirup. Ya, kalau kosmetik apa? Kosmetik ya, banyak sediaan larutan ya yang berkembang ya sebagai anti-aging. Kemudian apa lagi? Sebagai anti-aging, anti penuaan dini apa lagi? Membersihkan muka, mengangkat lemak, mengecilkan pori-pori. Semuanya kan harus larutan ya, booster sama apa lagi satu? Booster apa yang pekat? Booster apa? Serum. Kan cairan jernih kental. Jernih ya. Bagaimana biar jernih? Nah, berarti bicara di sini gitu ya. Kalau kita berbicara tadi teori kelarutan, istilah kelarutan, sekarang kita formula ya. Bagaimana formulanya ya? Banyak ini yang bingung nih. Masa ujian vitamin B12 12 mg nggak mungkin Ibu tidak lanjutkan koreksi. Kenapa coba? Coba kenapa? Coba. Dosisnya biasa. Dosisnya nggak mungkin. Jadi kamu seorang ya mahasiswa apoteker sudah semester 4 sudah tahu nggak mungkin dosis vitamin B12 mikrogram mcg nggak mungkin miligram. Ibu tidak lanjutkan koreksi. Kenapa? Karena dia harus baca data preformulasi, harus mencantumkan dosis, sudah salah, tidak dilanjutkan, tidak lulus. Ibu kasih nilai D. Itu apa ditanya? Prinsip. Nanti salah dong dosis. Kebiasaan nanti terbawa kerja. Nggak boleh. Kalau vitamin B yang lain, logik miligram. Tapi B12 kamu harus tahu semua. Makanya kalau salah, ini diberitahu sekarang. Nggak dilanjutkan, namanya dosen siapapun tidak melanjutkan. Karena data printnya salah prinsip dosis. Nah, cross. Udahlah, udah capek masuk persiapan masa E. Sadis ya. Kalau ED, Ibu nggak lanjutkan. Pasti kalau baca data preformulasi, nggak mungkin salah berarti si mahasiswa kurang teliti, terburu-buru, atau menghafal. Buka buku dosis pasti satuannya miligram. Ya, itu ya. Jadi bagaimana kita mendesain suatu formula vitamin dan mineral. Buatlah desain formula sirup. Maunya sirup drop apa sirup biasa? Tetes. Jadi kamu penutang tangan. Kalau sirup tetes, berarti kan kemasannya banyak gak? 100 mili gak? Tidak. Berarti dia untuk siapa? Untuk siapa? Biasa Untuk bayi. Bayi umurnya berapa? 0 bulan sampai 12 bulan bayi. Kalau balita 1 sampai 5 tahun.
Kalau anak di atas 5 tahun sampai 18 tahun, ada yang 17 tahun, usia produktif di atas 17 tahun sampai 59. Lansia 60 sampai ke atas. Kenapa Bu harus begitu? Karena desain formula untuk anak, untuk bayi, lansia, usia produktif beda. Ya, sampai sekarang banyak kan Mbak Marians itu sirup tetes ya, Dok, untuk anak ya, untuk bayi. Anggaplah lebih banyak lah anak. Bagaimana? Buatlah satu desain formula sirup yang mengandung ya vitamin B dan mineral. Jadi kamu vitamin B kompleks. Jadi kamu harus tahu dulu B kompleks apa? B12, dosisnya jangan salah. Bu, kan nggak hafal Bu saya. Ibu harus menyiapkan dong dosisnya. Gitu kan? Ya nggak? Kan Bu nggak ada data printnya. Ibu repot nanti juga buat. Ibu juga repot buat data print nyantumkan bukan soal, buat soal gitu kan? Bener nggak? Tapi yang Ibu tanyakan adalah prinsipnya. Iya kan? Prinsipnya. Desain formula sudah sirup yang mengandung multivitamin dan mineral. Multivitamin apa sih? Ada vitamin B, vitamin C. Terus apa lagi? Mineral. Mineral apa mineral? Mineral, kayak kamu minum mineral. Suka ada apa? Kebanyakan CU sulfat atau apa lagi? CU sulfat apa lagi? ZN sulfat. Penguat kan? Iya kan? Mineral. Ya, nanti kamu cuman cari ya, buatlah satu formula sirup yang mengandung multivitamin dan mineral. Kamu tulis dulu, nggak perlu dosis. Dari situ ya, yang sukar larut apa? Vitamin B kompleks. B2 itu nama lainnya apa? Riboflavin. Riboflavin. Kalau kamu cek di Martindal, di merek indeks, agak sukar larut. Kok nekat dibuat sirup ya? Jadi ditingkatkan kelarutannya dengan apa yang satu golongan? Dengan nikotinamid. Ya. Jadi bisa aja Ibu tulis apa masalah dalam formula ini. Misalnya Ibu tulis, formula nggak usah pakai satuan lah. Dosis berarti Ibu harus ngecek kan? Ya kan? Kalau dosis kan kita bisa buka buku, betul nggak? Tidak perlu dihafal. Kita cek di Farmakope atau di Martindal. Tapi ada formula sirup. Ya, misalnya vitamin B2, vitamin B1, B2, vitamin B12 sama mineral. Mineralnya misalnya seusulfat dan sulfat. Ya. Nah, buatlah sediaan sirup untuk anak. Ya. Terus cuman ada zat aktifnya. Terus kamu gimana? Dikemas dengan sirup nih ya, 100 ml ya. Nah, terus kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Bu, data printnya kan nggak ada. Kan sekarang Ibu ajari. Kalau data print kita tinggal buka. Kalau itu nanti Ibu kasih data. Ibu nggak mau kasih data, udahlah. Udah remet yang simple, tapi kamu ini. Atau dibalik, buatlah formula sirup untuk anak yang mengandung multivitamin dan mineral. Oh Bu, multivitamin Bu, nggak usah vitamin C Bu, terus jadi vitamin B1, B2, B12, mineralnya seusulfat, ZN untuk penguat. Vitamin B2, Bu, saya ingat Bu waktu kuliah agak sukar larut, maka ditingkatkan kelarutannya dengan nikotinamid. Nikotinamid kan satu golongan kan, vitamin B kompleks. Clear nggak? Jadi dibuat sediaan sirup bisa kan? Ya kan? Itu hanya masalah di situ. Nah, dalam pembuatan sediaan sirup ini perlu apa untuk anak? Flavoring dan coloring agent. Coloring agent kan sudah ada warna merah, kuning, tetap nggak dikasih zat warna? Tidak. Jadi pertama bahasnya apa? Tidak perlu dikasih warna, sudah berwarna. Kelarutan B12 agak sukar larut, ditingkatkan kelarutannya dengan nikotinamid. Nikotinamid dalam satu golongan. Nanti kamu mineralnya nggak tahu untuk anak. Ya, hanya jadi dibuat apa Bu? Hanya menuliskan formula dan permasalahannya. Permasalahannya jadi B2 agak sukar larut di dalam air. Maka ditingkatkan kelarutannya dengan nikotinamid. Selesai. Coba sekarang buka HP semuanya.
Kalau misalnya mineral dalam sirup apa? Cu sulfat apa jangan sulfat? Coba. Nggak perlu pakai dosis, cuman apa masalah dalam formula ini? Udah? Ketemu apa mineralnya? Zn bisa, Bu. Sebentar ya. Bentar. Dulu ya ke Bu Faizi. Zn ini Zn apa ya? Zn sulfat, ya, betul Zn sulfat. Mineralnya Zn sulfat, Cu sulfat ada nggak? Nggak ada ya Cu sulfat untuk bayi. Zn sulfat penguat dia, penguat otot. Zn sulfat klik coba mudah larut dalam air. Mudah larut ya. Mudah larut dalam air, Bu. Mudah larut ya. Jadi misalnya Ibu suruh buat formula, kamu mampu ya. Buatlah satu formula sediaan sirup yang mengandung ya vitamin B kompleks dan sumber mineral. Ya, dosisnya nggak perlu. Jadi kamu tulis saja formulanya sirup vitamin B1, B2, B12 dan nikotinamid. Mineralnya Zn sulfat. Nggak, karena kan tidak diminta dosis. Kalau dosis kita lihat buku ya. Nah, apa kendala dalam formula tersebut? Kendalanya vitamin B2 agak suka larut dalam air. B2 coba cek biar nggak salah. B2 itu riboflavin. Coba cek. Riboflavin sangat suka larut dalam air. Nah, sangat ya. Sangat suka Iya, larut dalam air berarti satu butuh 1.000 sampai 10.000. Sementara dia walaupun kecil paling dosisnya 5 mg dalam 100 nggak cukup. Jadi 1.000 misalnya 1 gram butuh minimal 1.000 sampai 10.000. Banyak sekali ya. Sementara 1 gram butuh 100 mili. Sementara dosisnya misalnya 5 mg per 5 mili untuk anak ya. Iya. Berarti kalau dalam satu botol ada 100 mg ya. Iya. Nah, 100 mg berarti dia 0,1 gram ya. Butuh 100 gitu ya. Coba dosisnya berapa dicek. Dosis vitamin B2 coba lihat aja di HP. Berapa dosisnya? 0,3 mg per hari untuk bayi. 0,3 mg. Iya. Untuk bayi. Untuk anak. Kita bikinnya untuk anak aja. Untuk anak 0,5 mg. Per hari. Iya, per hari, Bu. Per hari. Ya. 0, Iya, bukannya 1 5 sampai 3 mg. tahun. Hmm? 0,5 mg per hari untuk anak usia 1 sampai 3 tahun. Oh, jadi untuk balita ya.
Iya. Kalau untuk Sekarang kalau anak ya, 4 mm, sampai 8 tahun itu 0,6 miligram. mm. Untuk dewasa, Untuk anak 9 sampai 13 tahun 0,9. untuk dewasa berapa miligram? 5 sampai 30. Berapa? 5 sampai 30 miligram. Nah, 5 sampai 30 miligram. Ya, Iya. untuk dewasa. Sekarang ada gak dewasa defisiensi B2? Ada kan? Kalau ibu tulis dosisnya 30, kalau untuk anak menurut kamu cukup gak? Ayo kita diskusi. Untuk anak dosisnya 0,5 miligram per hari ya? Iya Iya. kan? Jadi kalau minum sehari 5 miligram berarti kan kalau bikin 100 mili 20 kali 0,5 kecil kan? Berapa? 20 kali 0,5 kali setengah hanya 10 miligram kan? Pelan-pelan. 10 miligram dalam 100 mili. Pertanyaan Ibu, larut? Sangat suka larut dalam air, larut? Ayo jawab. Logika ini matematik. Larut? Pelan-pelan. Larut. Menurut buku, dosis vitamin B2 untuk anak 0,5 miligram per hari. Kalau kita kasih 5 mililiter sirup pengandung 0,5 boleh kan? Berarti Boleh. kalau kita buat satu botol isinya 100 mililiter, berarti kan 20 sekali minum 5 mili kan? Iya. Kan dosisnya 20 kan 100 bagi 5, 20 kali 0,5. Berarti kan dapatnya 10 miligram. Iya. Apakah kata-kata sangat sukar larut vitamin B2 larut dengan perbandingan 1 banding 1000 sampai 10.000 larut buat anak? Larut. Larut, Bu. Jadi Ibu bilang bagaimana kendalanya untuk sirup anak sama dewasa yang defisiensi vitamin B2? Jika anak 0,5 miligram, jika dewasa 30 miligram per hari. 600. Larut gak? 1 gram butuh minimal 1.000. Kalau 0,1 butuh berapa? 100 kan? Betul nggak? 100. Berarti 1 miligram. Kalau per hari dewasa 30 miligram, iya kan? Ya, 30 miligram dalam 5 mili itu sekali minum, paham? Kalau kita buat 100 berarti kan 20 dikali 30, 600 mili. 100 miligram berarti tadi 0,1 butuh 100. Kalau 0,6 butuh berapa? Lebih banyak kan? Betul nggak? Akhirnya larut nggak? Tidak larut. Itu namanya desain formula. Ini sirup vitamin B2 dan mineral untuk anak. Dosisnya kecil larut. Ini untuk minuman sekali teguk untuk meningkatkan stamina. Ada B2, ada kofein. Larut nggak? Simulan ada B2 juga. Larut nggak? Nggak larut. Kan dia sekali teguk. 600 0,6. Kalau 0,5 tadi 0,1 butuh 100. Larut nggak? Cukup nggak? Nggak cukup kan? Jadi tergantung kasusnya. Maka buat pasien siapa? Itu namanya desain formula. Kategorinya sama, kan dosisnya besar. Ya. Jadi biar kamu nggak bingung, ya, nanti buatlah satu formula sediaan sirup yang mengandung vitamin B kompleks dan sumber mineral untuk anak. Nah, anaknya terserah kamu mau yang 1 tahun 3 tahun, yang 5 tahun. Nah, ya kan, dengan dosis berapa dosisnya? 0,5 miligram per hari. Ya. Jadi buat satu formula sediaan sirup yang mengandung vitamin B kompleks dan sumber mineral. Udah kamu tulis vitamin B kompleks kan B1, B2, B12, nikotinamid. Sumber mineral ceten sulfat. Vitamin B2 ya, meskipun sangat sukar dalam air, namun untuk anak dosisnya hanya 0,5 miligram per
per hari. hari. Jadi kalau dikemas 100 mili berarti berapa? 10 miligram dalam 100 mili, betul? Ya kan? Jadi kalau kelarutannya 1 banding 1000 sampai 10.000, kalau 10 miligram per 100 mililiter. Paham ya? Jadi kalau 1 gram butuhnya 1000, kalau 10 miligram butuh berapa? Berarti cukup kan? Cukup nggak? Kalau 1 gram 1000. 1 gram itu berapa? 1000 miligram kan? Kalau kita coret jadi 1 miligram butuh air berapa? 100 mili. 1 miligram, 1 mili? 1 gram dijadikan miligram 1000. Ini 1000 banding itu. Jadi kalau 1 miligram butuh airnya berapa? 1 mili. Di dalam formula berapa tadi? 10 miligram. Airnya ada berapa? 100. Berarti bisa dibuat untuk sediaan sirup, bisa dibuat. Iya kan? Jadi bagaimana kamu menghitungnya? Itu yang Ibu kehendaki. Ya. Buatlah satu formula sediaan sirup yang mengandung vitamin B kompleks dan sumber mineral. Sirup tersebut untuk anak dengan dosis vitamin B2 0,5 mg per hari, kelarutannya sangat sukar larut dalam air. Berikan komentarnya. 1 komentarnya apa? Sediaan sirup tetap dibuat, vitamin B2 kelarutannya sangat sukar larut dalam air 1 banding 1000 sampai 10.000. Kan dikemas 100 mg. Berarti kalau dosisnya 0,5 mg per hari, sekali minum 5 mili, kalau kita kemas 100 berarti 20 mili kan satu botol. 20 kan kali 20 kan, berarti ada berapa sih B2-nya? 0,5 kali 20 berapa? 10 mg. 10 mg butuh air berapa? Kalau 1 gram butuh air minimal 1000. Kita rubah, kalau 1000 mg butuh air 1000 tetap 1 mg. Dengan demikian, kalau 10 mg dalam formula 100 berarti bisa dibuat sediaan sirup untuk anak. Bisa? Jadi kamu latihannya apa? Latihannya pertama, data preformulasi vitamin B2 kelarutannya berapa tadi dibilangnya? Kelarutannya 1 banding 1000 sampai 10.000. Sangat sukar larut air. Kan formulanya kamu tulis, nggak usah pakai dosis, nggak usah. Ya, formulanya vitamin B kompleks ditulis B1, B2. Nanti kalau udah perintah, tuliskan dosis B2 dan data pre-nya. Kan kamu sudah Ibu kasih tahu sekarang. Bisa? Bisa. Ya? Iya, ya. Dosis vitamin B2 0,5 mg per hari. Ya kan? Kelarutannya sangat sukar larut dalam air 1 banding 1000 sampai 10.000. Dibuat 1 botol 100 ml. Sinyal Ibu hilang ya? Enggak, Bu. Nah, terus kamu hitung. Hitungnya bagaimana, Bu? Jika dibuat 1 botol 100 ml, maka 0,5 mg per 5 ml kali 100 ml sama dengan vitamin B2-nya berapa? 10 mg. Ya kan? 10 mg dalam 1 botol 100 ml. Kelarutannya 1 gram banding 1000 mili. 1 gram boleh dirubah ya 1000 mg. Jadi kelarutan B2 1 mg dalam 1 mili. Dengan demikian dia dapat larut dalam air yang tersedia dalam formula. Bisa ditulis? Ulangi lagi. Apa kendalanya? Kendalanya adalah B2 sangat sukar larut. Namun di sini untuk anak dosisnya 0,5. Iya kan? Kalau misalnya defisiensi, ada yang 5 sampai 30, ada yang 5 sampai 100. Cukup nggak? Nggak cukup. Taunya dari mana? Iya kan?
Kalau 5 mili 100 miligram, 20 berarti berapa? 2 gram. Butuh air 1000. Nggak mungkin kan satu botol isinya 1000. Nah, ya kan? Nah, tapi tetap untuk menjaga stabilitas, kamu kasih note catatan B2 dilarutkan dalam larutan nikotinamid. Karena nikotinamid meningkatkan kelarutan si vitamin B2. Kenapa sih Ibu ini? Karena ini banyak sekali produknya. Ibu jadi ambil yang penting yang sesuaikan dengan di luar. Di luar tuh artinya produk yang ada di klinik rumah sakit yang pabrik buat. Sampai kapan ada anak kecil, sampai kapan ada sirup multivitamin dan mineral, ZN sulfat kalau dalam air nggak masalah. Ya, kecuali Ibu belum bahas ya. Jadi sudah dikasih tahu, dicatat. Kamu tulis data preformulasi vitamin B2. Bu, yang lain kamu kasih, yang lain mudah larut dalam air. Karena kita udah diskusi. Kalau belum diskusi, Ibu sediakan data pre. Jadi Ibu ujian nggak usah disediakan lagi, kan sudah diberitahu sekarang. Kamu sudah lihat HP. Paham? Jadi tugasnya hanya membuat sediaan formula, pembuatannya nggak usah itu kayak praktikum. Hanya mahasiswa ini melatih logika matematik dosisnya tepat, alasannya memutuskan. Kesimpulannya bisa dibuat sediaan larutan sirup multivitamin dan mineral. Permasalahannya adalah ini. Permasalahannya apa? Vitamin B2 menurut Farmakope sangat suka larut 1 banding 1000 sampai 10.000. Namun atau tetapi dalam formula untuk anak sekian-sekian. Ibunya minum dulu ya, karena ibu tidur. Kadang-kadang mahasiswa nggak dilanjutkan, nggak bisa ngitung, nggak ngerti permasalahannya. Ya, jadi buatlah satu formula desain sediaan sirup multivitamin dan mineral ya, dengan kemasan 100 ml untuk anak. Kamu tulis anak umurnya 1 sampai 5 tahun. Data pre 0,5 mg per hari. Sekali minum dalam 5 ml, dikemas 1 botol 100 ml. Terus kamu hitung. Dalam formula, ya kan, dalam formula dosisnya 0,5 mg per 5 ml kali 100 ml sama dengan 10 mg. Data preformulasinya 1 banding 1000 sampai 10.000. Berarti dengan demikian, jika 10 mg dalam 100 ml cukup untuk melarutkan vitamin B2. Namun untuk tetap menjaga stabilitas, vitamin B2 dilarutkan dalam nikotinamid karena nikotinamid meningkatkan kelarutan dan stabilitas dari vitamin B2. Kesimpulan, dapat dibuat sediaan sirup yang mengandung vitamin B kompleks dan ZN. Bahan yang lain mudah larut dalam air. Clear. Ya. Jadi kalau Ibu nggak kasih data pre, kan sekarang Ibu udah kasih. Ada yang tanyakan, jadi satu teori data. Tabel kedua, kamu mendesain formula. Ya, kayak misalnya di pom bensin untuk supir minuman sekali teguk. Mengandung apa Bu? Multivitamin dan kafein itu untuk supir, bukan untuk anak. Kafein kan nggak boleh untuk anak. Dia stimulan. Kafein suka larut dalam air, ditingkatkan kelarutannya dengan enabenzoat. Ada B2 larutkan dalam enabenzoat. Larutan putih nggak usah kasih warna-warna, diteguk langsung. Sekarang enak nggak minuman sekali teguk bentuknya emulsi suspensi? Nggak enak kan? Harus larutan minuman sekali teguk. Itu yang di pom bensin putih itu multivitamin nama kafein ditingkatkan kelarutannya. Jadi kalau obat sukar larut ingin tetap dibuat sediaan larutan bisa, yang penting dimodifikasi. Ada ditingkatkan kelarutannya ya. Dengan apa?
Ya, ditingkatkan kelarutannya dengan eksipien. Ada dengan pembentukan kompleks. Seperti apa tadi? Hidroksipropil Codexin ada dengan nikotinamid yang satu golongan, tidak menambahkan, ada dengan NA-benzoat multifungsi untuk pengawet dan meningkatkan karutan kokain. Ada yang ditanyakan untuk materi larutan? Ya, sudah cukup ya. Sekarang kita pindah ke suspensi ya. Ada yang ditanyakan? Suspensi dulu ini. Ya. Karena di sini pada salah, masih salah apa ya? Sudah kelihatan? Ini gimana? Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi tadi satu preformulasi sudah clear, dua larutan sudah clear ya, tabel dan formula ya. Ketiga suspensi, ini mahasiswa suka bingung ya. Jadi target suspensi itu obatnya tidak larut. Obatnya tidak larut, bentuknya tetap dia serbuk dengan ukuran partikel tertentu ya. Jadi kenapa Bu nggak dilarutkan? Dilarutkan menjadi tidak stabil, mengurangi efikasi khasiat. Kenapa Bu tetap ditingkatkan karena berbagai metode? Banyak penelitian dia menyebabkan rasa pahitnya makin terasa. Nah itu kan tidak berhasil untuk indikasi pengobatan. Jadi tetap dibuat sediaan suspensi. Seperti apa sih? Banyak di pasaran ya. Ibuprofen obat panas untuk anak, kemudian sulfametazole trimetopin untuk orang dewasa dan anak, bentuknya suspensi ya. Obat cacing palmuat itu ya untuk obat cacing tetap suspensi karena dia belum bisa dimodifikasi, belum keberhasilan. Itu biasa tingkat dunia melakukan penelitian ya. Maka di sini dengan berangkat tersebut ya target ya apa yang diinginkan, suspensi flokulasi atau deflokulasi. Ya, kita perhatikan partikel berarti obatnya yang tidak larut. Suspensi itu formulanya yang lain harus larut eksipiennya, hanya obatnya aja. Maksudnya apa Bu? Misalnya kasih zat warna, rasa harus larut, pengawet harus larut, suspending agent harus larut, terdispersi dan mengental, obatnya aja. Ya, obatnya aja yang tidak larut. Ya, berarti fokus suspending agent mengurusi obatnya. Ya. Jadi di sini partikel yang dimaksud adalah zat aktifnya tidak larut berupa partikel. Ya, jadi nanti ini nomor 3 adalah perbedaannya flokulasi dan deflokulasi ya. Nah, ya. Jadi kalau ditanya Bu, targetnya di pasaran, maksudnya pabrik buatnya suspensi flokulasi atau deflokulasi. Jadi kita ini selesaikan ya kuliah sampai 16.50, mudah-mudahan Zoom-nya nggak dipakai ya. Betul ya? Ya, jadi di sini kalau ditanya suspensi yang diinginkan tuh industri terflokulasi bukan deflokulasi ya. Coba partikelnya agregat flok. Kalau deflokulasi terpisah satu sama lain. Jadinya kalau flokulasi dia bergerombol. Kelompok kayak misalnya satu mahasiswa ada yang megang satu tangkai anggur, satunya lagi ada yang megang satu tangkai kelengkeng gitu ya. Nah, itu namanya flokulasi. Satu ini dia ada 3 sampai 5. Apanya Bu maksudnya? Yang nggak larut itu di film. Oleh siapa? Oleh suspending agent. Jadi filmnya itu ada yang 3, 5, nggak satu-satu. Itu namanya
Flokulasi. Siapanya zat aktifnya berapa partikel? Kalau deflokulasi, ya, dia terpisah satu-satu kayak udah dipisah-pisah gitu ya. Anggurnya, kelengkengnya ya. Dilapisi satu, satu, satu. Paham? Oleh siapa? Oleh suspending agent. Kenapa sih, Bu? Biar nggak tabrakan. Ya, biar nggak tubrukan. Kalau tubrukan, apa akibatnya begini? Nih, akibatnya yang sudah dilapisi suspending agent, dia apa? Ditabrakan gini. Ukuran partikelnya mengalami perubahan. Kemudian lapisannya lama-lama hilang, menyebabkan dia akan mengendap. Kalau itu kan maunya terdispersi gitu ya, dari dasar botol sampai mulut botol. Jadi Ibu jelaskan awalnya dulu ya. Sedimentasi, ini endapan cepat, lambat, cepat ke dasar botol namun mudah didispersikan, nggak masalah. Sehingga dosisnya itu sama dari mulut botol sampai mulut botol, karena dia mudah. Cepat tapi mudah dikocok. Kalau lambat, lama sekali jatuh, dia di situ membentuk cake, membentuk semen, mengeras. Istilahnya cake kalau di pusaka. Jadi sifat sedimentasinya tidak membentuk cake. Mudah terdispersi kembali. Kalau yang deflokulasi membentuk cake, keras, sulit terdispersi. Jadi Ibu, dosen teknologi, Ibu misalnya ada suspensi amoksisilin, produk A, ada yang produk B. Ibu kocok, ada yang produk A, dikocok gini, cepet. Nggak ada yang tertinggal dasar botol. Produk B dikocok, ada yang tertinggal. Kalau tertinggal baik nggak? Tidak baik. Karena kalau dikocok berarti dosisnya berkurang setiap penuangan. Ya, penampilan kurang terlihat terpisah karena dia terdispersi. Kalau penampilan ini baik karena satu-satu. Kemudian supernatan itu apa? Bagian yang bening ya. Positif. Kalau flokulasi ada beningnya. Kalau deflokulasi tidak ada beningnya. Istilahnya bening itu supernatan. Ya. Volume sedimentasinya tinggi. Kalau deflokulasi rendah. Karena dia lambat satu-satu. Jadi kesimpulannya yang dikehendaki adalah suspensi terflokulasi bukan deflokulasi. Kenapa? Karena perhatikan kalau deflokulasi membentuk cake di dasar botol mengerak. Sehingga dikocok tidak homogen, setiap tuang dosisnya berarti berkurang. Itu yang harus dihindari, ya. Berarti di sini suspensi flokulasi apa perbedaannya? Biar suspensinya. Jadi kesimpulannya suspensi yang dikehendaki terflokulasi. Bagaimana biar suspensi terflokulasi? Ditambahkan floculating agent. Jadi pertama kan perbedaan, kesimpulannya ingin terflokulasi. Target terflokulasi adalah apa? Targetnya adalah harus ditambah apa tadi? Floculating agent. Jadi biar suspensinya terflokulasi ditambah floculating agent. Berikan contoh floculating agent, misalnya Twin, ya, Twin 80. Apa sih tugasnya, mekanisme kerjanya? Jadi partikel obat yang nggak larut dilapisi. Jadi kayak misalnya gini aja, kacang atom, kacang garuda, dalamnya kacang tanah, dilapisi tepung warnanya putih. Itu film kalau kita pakai. Gula merah klepon dilapisi ketan. Kalau hujan nggak keluar kacang garuda dan ketan ya, biar kamu ada bayangan. Ya, hanya kalau misalnya floculating agent yang dari golongan surfaktan dia nggak tunggal. Dia ngelapisinya 2, 3, maksimal 5. Tapi kalau yang dari bahan alam ya, pegum dia 1, 1, 1. Maka ditinggalkan oleh industri. Paham? Ya. Jadi bisa aja buatlah tabel flokulasi dan deflokulasi. Atau perbedaan apa perbedaan suspensi flokulasi dan deflokulasi? Mana yang dikehendaki atau beri kesimpulan? Ya. Bagaimana agar suspensi terflokulasi? Maka dalam formulanya wajib ditambah excipient floculating agent. Berikan satu contoh floculating agent adalah Twin 80 merupakan golongan surfaktan. Mekanisme kerjanya adalah dia membuat
lapisan film terhadap partikel zat aktif yang tidak larut berkelompok, bukan tunggal. Selesai ya? Ada yang ditanyakan? Sekarang yang terakhir ya, suspensi rekons, dibaca aja syarat-syaratnya, nanti Bu lihat ya, PPT-nya. Ada yang ditanyakan? Suspensi? Sudah clear? Clear, Bu. Clear ya. Sekarang yang keempat suspensi rekon ya. Suspensi rekons ya. Suspensi rekon di sini ya. Yes. Oh. Mudah-mudahan ada di sini ya. Wah. Aduh. Oh, lewat ya, lewat. Nggak ada ya. Kamu ada, ini bisa berubah ya. Kamu ada
syarat-syarat syarat-syarat suspensi rekons? Ada PPT yang dulu? Kok ini berubah ya? Kok ini keuntungannya? Ada permulaan, kenapa langsung gini ya? Ini mah definisi. Mudah didispersikan. Bentar. Ini keuntungan. Disadvantage formulasi viskositas ini ada satu. Nggak cocok ini. Coba Ibu lihat lagi tempat lainnya. Bukan ini deh. Tapi ini ada dua ya. Ya. Titik dua mesinnya UTS. Oh berarti Pak farmasetik 4, farmasetik 3. Nih. Kok nggak ada ya? Ini aja ya. Nih ya. Jadi kenapa obat dibuat suspensi rekons ya? Karena semua obat antibiotik umumnya mengalami hidrolisis oleh air, maka dibuat suspensi rekonstitusi. Semua antibiotik ya, amoksisin sampai sekarang belum ada ya, maka dibuat sediaan suspensi kering ya. Nanti kamu buatlah eksipien yang digunakan dalam suspensi kering, yang wajib dan yang tidak wajib, yang sering atau yang jarang dipakai. Jadi pertama suspensi rekons ya. Kenapa suatu obat dibuat suspensi rekon? Itu ya. Kenapa suatu obat buat suspensi rekon? Jadi umumnya adalah suspensi rekon itu mengandung antibiotik. Antibiotik dengan adanya medium air mengalami hidrolisis. Hasil hidrolisis, ya kan? Hasil hidrolisis menyebabkan apa? Hasil hidrolisis menyebabkan efek toksik. Jadi alasan obat dibuat suspensi rekon ya. Jadi pertama alasannya. Kedua, tuliskan eksipien yang digunakan dalam suspensi rekons. Jadi apa Bu? Jadi kok formula dasarnya itu adalah obat, pasti dong pakai suspending agent. Jika obatnya tidak suka air, maka ditambah wetting agent. Ya kan? Kalau pengawet pasti pakai pengawet. Umumnya antibiotik pahit pasti pakai pemanis. Targetnya anak, kalorin pasti pakai. Jadi yang kita bahas dalam sebutkan eksipien yang digunakan dalam suspensi rekons, ya kan? Jadi kamu menjelaskan di sini kalau formula dasar suspending agent, pengawet, pemanis, zat warna, perasa. Wetting agent jika digunakan obatnya bersifat hidrofob.
Buper, baper, atau dapar digunakan jika obatnya ya stabil pada pH tertentu. Udah selesai itu aja ya. Bentar ya, sebentar Ibu keluar dulu tuh ada ini. Mana sih ya? Bentar. Tadi nggak pakai ini karena pakai satu lagi ya. Jadi Ibu ulangi lagi ya. Mengapa suatu zat aktif dibuat suspensi rekon? Ibu tidak menyebutkan antibiotiknya. Ya, mengapa suatu zat aktif dibuat suspensi rekon? Ya, jadi suatu sediaan dibuat suspensi rekon karena zat aktif tersebut mengalami hidrolisis dengan adanya media air. Contoh antibiotik bebas, kamu tulis amoksisilin, mesin cukup satu. Hasil dari uraian tersebut menyebabkan efek toksik. Nggak pakai mie dan tahu. Dah. Jadi alasannya kedua, ya, kedua formula dasar suspensi rekon ada tulis suspending agent, pemanis, pengawet, zat warna, zat perasa. Ya kan, suspending agent kan tugasnya apa? Mendispersikan zat aktif. Pemanis umumnya antibiotik pahit, pengawet ada medium air. Coloring agent karena suspensi umumnya untuk anak. Ya, wetting agent digunakan jika obat tersebut sirat hidropop. Kalau nggak hidropop pakai nggak? Tidak perlu. Dapar digunakan jika obat tersebut stabil pada pH tertentu, wajib ditambah dapar. Udah selesai. Ya, jadi Ibu ingin tahu alasannya. Bu, yang kanan itu kan jarang tergantung. Anti caking kalau dia membentuk cake itu nggak usah, ya. Sudah jelas? Alasan dibuat suspensi rekon suatu obat dan formula dasar dari apa? Suspensi rekon dan penjelasan fungsi eksipien. Fungsinya apa Bu? Wetting agent ya untuk obat yang bersifat hidropop. Umumnya antibiotik bersifat hidropop. Paham? Pasti pemanis ya untuk obatnya pahit gitu. Pasti bisa lah ya. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Ya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Bu, berarti Jadi, kita tidak perlu memberikan salah satu contoh kayak wetting agent itu apa? Nggak perlu. nggak usah. Nggak usah. Karena mahasiswa hanya tahu antibiotik umumnya bersifat hidropop, tidak suka air. Jadi dia mengalami plotting ngapung di atas. Maka dalam formula wajib ditambah wetting agent. Udah nggak perlu di excipientnya, nggak usah. Ya, karena itu sudah praktikum, kamu pasti tahu ya. Jadi di sini teori ingin menjelaskan kenapa, alasan-alasan gitu ya. Jadi menurut Ibu sudah lengkap, Ibu review ya. Materi UTS dari Ibu reformulasi, larutan, suspensi rekon. Apa formulasi yang kamu pelajari, titik beratnya organoleptik, yang lengkap kamu tulis apa, kemudian penjelasan masing-masing bentuk, warna, rasa. Ya, dah. Kemudian koefisien partisi dari definisi, kemudian dari metode menentukan, dari manfaat. Ya, mudah sulitnya berdifusi ke membran mukosa. Larutan, ya, ada istilah tabel kelarutan, ya. Apa manfaatnya? Ya, itu yang ke satu. Yang kedua, tuliskan satu formula sediaan sirup yang mengandung multivitamin dan sumber mineral. Ya, jika dalam multivitamin, jika dalam vitamin kompleks ada B2, dosisnya 0,5 mg per 5 ml satu hari, dibuat 100 ml, ya dikemas ya dengan kelarutan sanggunan larut, ya. Apa tugasnya? Tugasnya adalah hitung dosis vitamin 12. Kesimpulannya, apakah tetap buat sediaan larutan apa tidak? Berikan penjelasannya. Sudah clear? Ya. Yang ketiga,
adalah suspensi. Ya, suspensi itu ada flokulasi atau deflokulasi. Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan yang diinginkan flokulasi. Kenapa disimpulkan flokulasi? Karena dia tidak membentuk cake, berarti mudah didispersikan kembali. Kalau deflokulasi dia membentuk cake sehingga sulit didispersikan kembali, ketika dituang dosisnya berkurang sehingga efikasi tidak tercapai. Ya. Kemudian bagaimana untuk target mencapai suspensi terflokulasi? Maka dalam formula ditambahkan floculating agent. Contohnya adalah Vin 80 merupakan golongan surfaktan dengan mekanisme kerja dia membuat film terhadap zat aktif dengan model kelompok 2-5. Apanya sih kelompok, Bu? Dilapisinya sekaligus 2, 3, 5 gitu ya berdasarkan penelitian. Sudah, kemudian terakhir 4, ya, kenapa suatu zat aktif harus dibuat suspensi rekonstitusi? Karena zat aktif tersebut, obat tersebut mengalami hidrolisis di kadar air. Hasil uraiannya menyebabkan efek toksik. Contohnya umumnya antibiotik, cukup ampicillin, cephalosporin, cukup. Ya. Kemudian tuliskan formula dasar suspensi rekon. Kamu tuliskan ada zat aktif, nggak usah suspending agent, tugasnya apa. Kemudian wetting agent jika obatnya bersifat hidrofob, sweetener umumnya antibiotik bersifat pahit, pengawet karena membuat suspensi nanti dikasih air pasti ada air, makan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kalori produk targetnya untuk anak bisa biar terima. Dapar umumnya antibiotik stabilitas pada pH tertentu. Nggak usah disebut, itu kan buka buku. Karena dia riskan. Harus di dapar pH 6-7, kalau itu nanti dia terurai. Ya, nggak usah ditulis amoxicillin pH berapa, Bu? Enggak. Kalau teknologi buka buku, tapi kalau ujiannya logika. Ya, jadi ada suatu zat aktif yang harus didapat. Pada dapar tersebut dia stabilitasnya meningkat. Ya, udah nggak usah dikasih contoh, udah clear? Ada lagi yang tanyakan? Ini sampai 5:30 linknya mau dipakai. Ya, ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup ya. Cukup Jumlahnya berapa? jelas, Bu. 45 ya. Gimana? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Oh, nanti dari Bu Pais, nanti kamu menghubungi Ibu Pais saja ya. Hari Kamis sudah direspon mulai Bu Pais ya. Coba Ibu lihat dulu. Dia sudah jawab tapi belum, dia sudah baca tapi belum jawab ya. Nanti aja lah. Nanti kalau dia udah jawab kamu boleh WA ke Ibu juga ya. Ya. Bu, hari Kamis nanti yang kasih kuliah menurut jadwal sih Ibu Pais ya. Takut dia pimpinan sibuk gitu ya. Nanti kamu bisa tanya ke Ibu atau ke Bu Pais ya. Bu, nanti hari Kamis jam 3 yang kasih kuliah Ibu Pais apa Ibu gitu ya. Sudah ya. Cukup sampai di sini ya. Selamat sore, semoga sukses ya. Nanti jadwal belum keluar ya. Jadi dari Ibu cukup 4 materi, dari Ibu Pais emulsi semi padat, aerosol dan manufaktur ya. Dari Ibu soalnya esai ya. Nanti harus cepat. Sudah ya? Ibu stop share ya. Ibu izin lab ya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Semoga sukses ya. Lulus semua ya. Amin. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Izin